Puji syukur kepada Tuhan, Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hingga hari ini, saat ini, kita masih dapat memasuki hari-hari menjelang penutupan tahun di 2025 ini. 10 hari lagi, ya, ini kan sekarang tanggal 21. 10 hari lagi kita masih dalam tahun 2025. Setelah itu hari ke-11 kita memasuki lembaran baru di tahun yang baru. Dengan demikian kita perlu merenungkan pesan-pesan di akhir tahun ini guna persiapan kita menghadapi hari ke depan. Segala sesuatu perlu kita persiapkan. Hari ke depan tidak lebih baik daripada hari ini. Di mana hari-hari ini kita pun mendengar banyak hal-hal yang menggelisahkan hati kita, menggelisahkan jiwa kita. Perubahan alam, bencana alam begitu mengerikan. Kalau dulu namanya banjir itu air. Tetapi sekarang kenyataannya banjir itu lumpur bersama dengan gelondongan-gelondongan kayu yang besar. Di tengah bencana demikian pun kita melihat ya di media sosial ada mujizat Tuhan, ada perlindungan Tuhan atas rumah Tuhan. Ya, ada satu gereja di mana dilanda banjir, tetapi gereja itu tetap utuh berdiri tegak. Di Aceh beberapa tahun yang lalu ketika dilanda tsunami, di sana pun terjadi mujizat. Di mana orang-orang percaya dilarang merayakan Natal. Lalu mereka suruh bikin acara Natal di atas gunung, di atas bukit. Dan justru itulah yang menyelamatkan. Ibu Bapak Saudara terkasih, pada kesempatan kali ini pun kita akan merenungkan satu judul, yaitu penolakan terhadap Yesus. Penolakan terhadap Yesus. Apa akibat dari penolakan terhadap Yesus? Kita akan merenungkan apa akibatnya orang yang menolak kehadiran Yesus. Kita juga akan menyelidiki mengapa orang menolak Yesus. Siapakah Yesus sebenarnya? Baik, kita akan lihat di dalam slide saya yang pertama, yaitu tangisan kematian saat kelahiran Yesus. Tangisan kematian saat kelahiran Yesus. Pada umumnya ketika bayi lahir disertai dengan bayi itu menangis. Tetapi yang saya maksudkan tangisan kematian saat kelahiran Yesus, Yesus lahir tetapi disertai banyak tangisan-tangisan bayi-bayi lain yang mengalami pembinasaan. Banyak orang saat itu mengalami penderitaan, kedukacitaan karena ada seorang penguasa pemerintah yaitu Herodes. Dia melakukan tindakan-tindakan kejam, membunuh bayi-bayi yang usianya di bawah 2 tahun. Kita akan lihat di dalam Matius 2 ayatnya yang ke-16. Matius 2 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah dipedaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Di dalam ayat yang ke-17, Matius 2 ayat 17, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, ayat 18. Terdengarlah suara di Rama, tangisan dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Di dalam ketiga ayat ini
Ini terjadi saat setelah kelahiran bayi Yesus. Setelah kelahiran bayi Yesus, ada seorang penguasa, seorang raja Herodes. Karena dia merasa dipermainkan oleh orang-orang Majusi itu, ia sangat marah. Kemarahan seorang penguasa mengakibatkan penderitaan dan duka cita begitu banyak orang, di mana bayi-bayi yang usianya 2 tahun ke bawah di Yerusalem dan sekitarnya harus dibunuh. Kok bisa memberikan perintah demikian? Bisa, karena dia penguasa. Dia adalah raja. Ibu bapak saudara terkasih, kalau kita mau merenungkan, bukankah kelahiran Yesus itu mendatangkan sukacita? Bukankah berita sukacita bagi seluruh bangsa? Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, yang namanya Yesus atau Kristus Tuhan. Itu pesan kepada para gembala. Pesan surgawi kepada para gembala, beritanya jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Itu pesan Natal yang diterima oleh para gembala. Tetapi pesan Natal yang diterima oleh orang-orang Majus berbeda. Tidak dalam perkataan, pernyataan daripada malaikat, tetapi dalam bentuk bintang. Bintang dari timur. Dan orang-orang Majus ini adalah orang-orang cendekiawan yang betul-betul memahami, dapat membaca tanda-tanda perbintangan. Jadi pesan itu lain ya. Ketika Natal, ketika Yesus lahir, ada pesan yang ditujukan kepada sekelompok orang-orang sederhana, para gembala. Pesannya lewat malaikat. Tidak perlu ditafsirkan lagi, tetapi dengar apa yang malaikat itu katakan. Itu jelas pesannya, ditujukan kepada orang-orang sederhana. Tetapi di pihak lain, pesan Natal tentang kelahiran Yesus itu juga diberitakan kepada orang-orang Majus. Orang-orang cendekiawan, orang-orang pandai. Tujuannya pesan-pesan tersebut yaitu di dalam Matius 2 ayat 17. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yeremia. Terdengarlah suara rama dan tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Jadi ketika peristiwa kelahiran Yesus, ada 2 pesan yang bersumber dari surga. Malaikat berbicara langsung dengan pernyataan kemuliaan Allah kepada orang-orang sederhana, para gembala. Tetapi juga pesan tanda kelahiran Yesus diberitakan melalui tanda perbintangan. Alasan penolakan terhadap Yesus. Di dalam slide berikutnya, alasan penolakan terhadap Yesus. Matius 2 ayat yang ke-1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Sesudah Yesus lahir di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur. 22. Ayat 2, Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ketiga, ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi ini merupakan alasan Herodes menolak Yesus. Kenapa? Karena dia dengar dari orang Majus, Yesus itu adalah raja orang Yahudi. Herodes sebagai raja, lalu lahir raja lain.
Ini yang membuat hatinya resah dan gelisah. Dan kita tahu, terbukti bahwa Herodes itu adalah penguasa yang sangat ambisius. Yang ketakutan kekuasaannya digeser. Karena mendengar ada raja Yahudi yang dilahirkan. Ini alasan yang membuat Herodes melakukan satu perbuatan yang membabi buta, penuh dengan amarah, yang memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi yang saat itu di bawah usia 2 tahun. Penolakan Yesus dilakukan oleh seorang penguasa. Akibatnya apa? Penderitaan. Karena penguasa, dia berkuasa, berdaulat. Dengan kekuasaannya dia sanggup memerintahkan untuk menghilangkan nyawa bayi-bayi yang saat itu dalam usia 2 tahun. Kita bisa mengerti, Bapak Saudara terkasih, ambisi seringkali tanpa kita sadari menolak Yesus. Saat itu Yesus baru lahir. Tetapi kita tahu sekarang siapakah Yesus itu. Ya. Dikatakan di sini, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah. Di dalam Matius 2 ayat yang kedua bagian bawah. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi orang Majus ini ahli dalam perbintangan. Dia bukan orang sederhana seperti para gembala-gembala domba. Tetapi dia mengerti, dan dia mengerti secara betul melalui perhitungannya, itu bintang tanda kelahiran Raja Yahudi. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau demikian kita juga bisa menyimpulkan bahwa orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang peka akan tanda-tanda zaman. Peka akan tanda-tanda perbintangan. Dengan begitu yakin dia datang. Cari raja, ya betul, gak mungkin cari raja yang lahir, carinya ke kandang domba, kan gak mungkin. Lalu orang Majus ini maka datang bertemu dengan Raja Herodes. Apakah Raja Herodes tahu? Tidak tahu. Dikatakan di sini, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Di satu sisi, Raja Herodes dalam pemerintahannya, dalam wilayah kekuasaannya, sama sekali tidak pernah berpikir melihat alam sekitar, tanda-tanda zaman, tanda-tanda perbintangan yang sedang terjadi. Tetapi jauh di timur sana, para Majus dia melihat, mencermati dan mengikuti petunjuk bintang itu. Sehingga dia datang berjumpa dengan Herodes. Herodes yang di wilayahnya lahir sang juru selamat, dia tidak tahu. Dia tidak mengerti. Ibu bapak saudara terkasih, bagaimana dengan kita? Kalau kita lihat tanda-tanda zaman, tanda-tanda alam yang sedang terjadi, kita harus berani menyimpulkan bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Amin. Jangan kita abai. Jangan kita masa bodoh. Tetapi biar kita mulai peka dengan tanda-tanda alam yang seringkali tanpa sadar berbicara terhadap kita. Ya. Orang Majus dia peka melihat tanda bintang. Ada tanda kelahiran Yesus. Tetapi saat sekarang di dalam zaman anugerah, di Natal tahun 2025 ini, mari kita menyimak perbedaannya Natal demi Natal, tahun demi tahun yang sudah kita lalui. Tahun ini adalah tahun yang betul-betul menunjukkan tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. 2000 tahun yang lalu Yesus datang sebagai bayi. Tetapi tidak lama lagi Yesus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan memisahkan
antara yang mengenal dia dengan yang tidak mengenal dia. Ketika dia datang di awan-awan, kita orang-orang percaya yang peka akan tanda-tanda Tuhan, yang peka akan apa peringatan-peringatan Tuhan, kita akan mengalami satu pembebasan. Jangan kita keraskan hati, jangan kita menolak dia. Dari dulu selalu ada kata-kata, Tuhan segera datang, sudah siapkah kita? Itu zaman dulu sudah bicara demikian. Tapi sampai sekarang, Tuhan kok gak datang-datang? Mungkin Tuhan lupa. Jangan kita terlena, ibu bapak saudara terkasih. Kita harus mawas diri, kita harus makin peka, melihat tanda-tanda yang sedemikian sulit. Mari kita kembali tangkap pesan-pesan Natal, yaitu pesan berita sukacita. Siapakah Yesus sebenarnya? Di dalam slide berikutnya, siapakah Yesus sebenarnya? Matius 2 ayat yang keempat. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Baru Herodes itu sadar, Herodes itu peka. Dia cari penasehat daripada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Sebelumnya imam kepala ahli Taurat itu tidak dianggap sama sekali. Tetapi setelah mendengar apa yang disampaikan oleh orang Majus, oh ternyata ada Mesias. Ternyata ada Raja Yehuda yang barulah yang sudah dinubuatkan. Puji syukur kepada Tuhan. Herodes sadar. Dan Herodes mulai bertanya kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Di mana Mesias akan dilahirkan? Ini merupakan satu hal yang menggelitik, menggelisahkan Herodes. Lalu dia mulai mencari tahu di mana Yesus dilahirkan. Di dalam Matius 2 ayat yang kelima, mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Mereka berkata kepadanya, imam-imam kepala ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi memberikan jawaban kepada Herodes di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Mulai deh si Herodes itu mulai ingin cari tahu di mana Yesus lahir dan mendapat petunjuk, yaitu di Betlehem di tanah Yudea. Matius 2 ayat yang ke-6, dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ini nubuatan daripada nabi yang sudah dituliskan di sini. Ya, dinubuatkan, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah. Ternyata di tempat yang terkecil, di tempat yang dianggap remeh, kembali Allah menyatakan bukti kasihnya dan Allah menyatakan pribadinya mulai dari kelahirannya. Yesus Kristus, putra tunggalnya. Bukan di istana, bukan di tempat yang mewah, tetapi di Betlehem, di kota kecil. Bahkan tempatnya pun hanya di palungan. Ibu bapak saudara terkasih, kelahiran Yesus di tempat yang begitu rendah. Istana dikuasai oleh Herodes. Tetapi sang raja, juru selamat,
lahir di tempat yang rendah. Di manakah bayi itu lahir? Di manakah Mesias akan dilahirkan? Ibu bapak saudara terkasih, biarlah kita juga dengan menyiapkan diri, membuka hati kita. Kita mau izinkan Mesias bisa lahir di hati kita. 2000 tahun yang lalu, bayi Yesus sudah lahir. Sekarang kita hidup dalam zaman anugerah. Jangan kita tetap berkeras hati menolak kelahiran Yesus Kristus. Saat Yesus Kristus sebagai bayi ditolak oleh Herodes. Tetapi setelah Yesus dewasa dan menyatakan pelayanannya, Yesus sendiri menyatakan dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu pernyataan ungkapan pribadi yang dulu lahir di kandang Bethlehem, tetapi setelah dewasa dia menyatakan ajarannya, dia menyatakan siapa dirinya. Siapakah Yesus itu sebenarnya? Memang saat itu orang-orang Majus tidak begitu mengerti. Yang mereka tahu Raja Yahudi. Tetapi kita yang hidup saat ini kita tahu Yesus Kristus itu yang lahir. Dia sudah menyelesaikan misi pelayanannya, yaitu dengan mati di kayu salib. Orang Majus tidak tahu bahwa Yesus akan mati di kayu salib, nggak tahu. Tetapi kita yang sekarang ini tahu siapakah Yesus itu. Siapakah Mesias itu? Jadi kalau demikian, dengan didukung oleh pengetahuan kita, sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci, sebagaimana apa yang Yesus nyatakan bagi orang-orang percaya, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan, kita tahu siapa Yesus. Jadi kalau Herodes waktu yang lalu menolak Yesus, yaitu karena dia tidak tahu persis siapa dia. Tetapi gembala-gembala dia merespon apa yang disampaikan oleh para malaikat dan dia melihat bayi Yesus. Mari kita pergi melihat apa yang sedang terjadi di Bethlehem. Sesuaikah dengan apa yang dikatakan oleh malaikat? Itu peristiwa ketika para gembala menangkap pesan tentang Yesus, kelahiran Yesus sang juru selamat. Mereka meninggalkan kesibukannya, mereka meninggalkan kawanan dombanya. Lalu mereka mencari dan memang betul menemukan bayi Yesus yang dipalungan. Para gembala menerima pesan dengan sikap rendah hati. Herodes mendapat pesan ada Raja Yehuda lahir dengan penuh penolakan. Kenapa? Karena Herodes takut. Dia punya kerajaan, takut digeser. Dia punya ambisi kuat tentang posisinya, tentang jabatannya. Kejahatan yang terselubung. Kita akan melihat di dalam slide berikutnya. Kita akan melihat contoh kejahatan yang terselubung dilakukan oleh Herodes. Di dalam Matius 2 ayat yang ke-7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Ayat yang ke-8, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemui dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Ini kejahatan yang terselubung. Sebetulnya di dalam hati Herodes itu menolak. Tetapi dia ingin tahu persis bayi itu di mana dan bagaimana. Lalu dia mengelabui para orang Majus ini.
Orang Majusi ini dikelabui. Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Kejahatan yang diselubungi dengan maksud untuk datang menyembah Yesus. Motivasi jahat yang diselubungi dengan cara aku mau menyembah Yesus. Itu di zaman Herodes sudah dilakukan kejahatan terselubung seperti demikian. Dan pada zaman saat ini pun kita banyak menemukan orang-orang, para penguasa menyelubungi kejahatannya dengan mengatakan hal-hal manis di muka, tetapi hal-hal jahat terselubung di dalamnya. Inilah yang menjadi alasan mengapa terjadi Herodes marah, lalu dia membunuh bayi-bayi yang usianya 2 tahun, di bawah 2 tahun saat itu. Kejahatannya demikian mengerikan. Kejahatan yang terselubung dengan mengedepankan maksud tujuannya yang mulia, supaya aku datang menyembah dia. Bukankah itu hal yang mulia? Bukankah itu tujuan yang baik? Bukankah itu selubung yang begitu mulia, tampaknya mulia, kemasannya mulia, tapi dalamnya penuh dengan tipu muslihat. Herodes menolak Yesus. Karena pertama, dia sangat berambisi dengan jabatannya. Dengan kekuasaannya, dia bertindak menghabisi bayi-bayi yang di bawah usia 2 tahun. Karena apa? Karena dia penguasa. Coba kita bayangkan, bagaimana jika ada seorang yang kaya raya. Dia pun dengan kekayaan, dengan pengaruh kekuasaannya, dia ingin menggeser, menolak Yesus sang kebenaran. Ini terjadi. Kekuasaan dan harta itu jika menguasai seseorang dengan penuh ambisi. Kita melihat berita-berita di media sosial. Apa yang terjadi di sekitar kita? Bagaimana petinggi-petinggi pemerintahan di sekitar kita? Apa yang diberitakan di sana? Para koruptor, ya, para koruptor. Di mukanya baik, berbicaranya baik, tetapi terselubung maksud-maksud yang demikian keji. Coba bayangkan, ini yang terjadi bukan? Ambisi menolak kebenaran membuahkan penderitaan. Menolak Yesus membuahkan penderitaan. Yesus adalah kebenaran. Ambisi yang menolak kebenaran berarti melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Kalau kita dengar juga mafia-mafia itu, ada mafia tanah ya. Ada mafia-mafia farmasi ya. Ada mafia-mafia di mana tuh, di cukai ya. Kita semua jadi wow, luar biasa. Sangat banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terselubung. Ketika seseorang menolak kebenaran, sesungguhnya di dalam hatinya sedang penuh dengan kejahatan. Penuh dengan kepura-puraan. Dari sebab itu ibu bapak saudara terkasih, biarlah Natal di tahun ini betul-betul mempersiapkan diri kita masing-masing untuk kita membuka hati. Mengundang Sang Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Kebenaran untuk membenarkan, menyucikan hati kita dari segala ketamakan, dari segala keserakahan, dari segala kegelapan, dari segala kejahatan. Kita melihat semua penderitaan itu dihasilkan karena adanya penolakan terhadap kebenaran. Biarlah ibu bapak saudara terkasih,
melalui perenungan bersama. Saat kedatangan atau kelahiran Yesus Kristus pun, Dia adalah juru selamat. Ada berita yang menduka citakan, yaitu di Rama terdengar tangisan yang begitu memilukan. Di mana para ibu-ibu yang punya anak 2 tahun ke bawah, bayi-bayi itu harus dimusnahkan, harus dibinasakan. Oleh siapa? Oleh penguasa. Ketika seorang tamak dengan kekuasaan, dia akan menggunakan kekuasaannya untuk mengintimidasi dan menghancurkan orang lain. Ketika seorang tamak dengan keuangan, dia akan menggunakan pengaruhnya, kesempatannya untuk memanipulasi keuangan. Ketika seseorang dikuasai oleh ketamakan hawa nafsu, dia akan memperbudak orang-orang lain menjadi pemuas hawa nafsunya. Begitu mengerikan. Dari sebab itu, biarlah kita mau membuka hati kita. Izinkan Yesus, Sang Juru Selamat, lahir di hati kita. Memberikan damai, memberikan sukacita, mempersiapkan kita menghadapi hari depan. Herodes menolak Yesus sebagai raja karena tamak akan kekuasaan, sehingga melakukan kejahatan dengan kekuasaannya. Orang yang tamak dengan keuangan akan melakukan kejahatan dengan keuangannya. Orang yang tamak dengan hawa nafsunya akan melakukan kejahatan untuk memuaskan hawa nafsunya. Orang yang menolak Yesus, menolak kebenaran, akan mendatangkan penderitaan. Puji syukur kepada Tuhan. Biarlah Ibu Bapak Saudara terkasih, perenungan bersama pada kesempatan petang hari ini menjadi kekuatan dan peringatan bagi kita semua. Mari kita berdoa.